Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Sedikit melanjutkan dari kitab Radul Uqala. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, as-sidqu yarfa'ul mar'a fi darain. Kejujuran itu akan mengangkat seseorang di dua negeri dunia dan negeri akhirat. Ya, seseorang atau kejujuran akan mengangkat seseorang di dunia dan di akhirat. Kama annal kadhiba yahwi bihi fil halain. Sebagaimana kedustaan akan menjatuhkan seseorang di dunia dan di akhirat. Walau lam yakuni sidqu khoslatan tuhmadu illa annal mar'a idza 'urifa bihi qubila kadhibu. Apabila kejujuran itu tidak memiliki perangai, tidak memiliki akibat, tidak memiliki efek ya yang baik, kecuali seseorang akan diterima perkataannya walaupun dia berdusta. Ya. Seseorang yang sering berkata jujur, seseorang yang sering biasakan atau yang terbiasa berkata jujur, di antara efek terpujinya apa? Kalau dia berbohong, perkataannya akan diterima. Ya, seseorang yang senantiasa jujur, dia sudah dicap sebagai seorang yang jujur. Suatu saat dia berdusta. Ya, maka apa? Maka kedustaan ini akan dianggap sebagai suatu kejujuran. Ya, ini efek dari yang namanya sering jujur. Bahkan kedustaan pun akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala. Karena apa? Karena orang menyangka ini perkataan yang benar. Karena apa? Karena si fulan ini tidak mungkin berdusta. Kebiasaannya jujur. Maka ketika dia satu kali berdusta, maka akan dianggap benar. Ya. Ini efek dari yang namanya sering berkata jujur. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Maka ketika beliau menyampaikan dakwah, ketika beliau menyampaikan Islam kepada kaum musyrikin, maka sebenarnya mereka itu tidak mendustakan kata-kata Rasul. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunaka alladhi yaqulun." Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Ya. Sesungguhnya kami sudah mengetahui wahai Muhammad perkataan mereka yang membuatmu sedih. Ya. Maka janganlah bersedih hati. Fa innahum la yukadzibunak. Karena sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kata-katamu. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu. Mereka itu yakin, mereka itu mengerti, mereka itu tahu bahwasanya kamu itu jujur. Akan tetapi apa? Walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang yang zalim itu mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tentang adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kejujurannya tidak bisa disangkal. Ya. Orang-orang musyrikin yakin Rasulullah SAW ada seorang yang jujur. Nah, oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kaum musyrikin ya di Bukit Safa, Rasulullah SAW mengatakan, apabila aku mengabarkan ini dan itu kepada kalian, apakah kalian percaya? Kami percaya. Karena apa? Karena kebiasaan Rasulullah SAW yang berkata jujur. Nah, artinya di sini Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala ingin benar-benar menekankan bahwasanya kejujuran itu akan mengangkat kedudukan seseorang. Bahkan kedustaan saja bisa menjadi kejujuran. Saking tingginya, ya saking saking baiknya efek dari kejujuran. Kadang kedustaan bisa dianggap dinilai sebagai satu kejujuran. Nah, wasara sidqan inda man yasma'uhu. Maka kedustaan itu bisa menjadi suatu kejujuran di sisi orang yang mendengarkan perkataan orang yang jujur tadi. Lakana al-wajibu 'alal aqili an yuballigha majhudahu fi riyadati lisanihi. Maka kalaulah itu efek kalau misalkan itu efek satu-satunya dari kejujuran, efek baik dari kejujuran, maka wajib bagi orang berakal untuk bersungguh-sungguh untuk
menjaga lisannya hatta yastaqimahu ala sidqi, ya, dia terus berupaya menjaga lisannya agar senantiasa jujur. Nah, dan menjauhi kedustaan. Wal 'iyyu fi ba'dil awqati khairun minan nuqti. Sesungguhnya kematian di waktu-waktu tertentu lebih baik daripada berkata dusta. Kematian itu lebih baik, ya, daripada seseorang berkata dusta di suatu dalam beberapa momen, dalam beberapa waktu. Li'anna kulla kalamin akhta'a. Nah, li'anna kalamin, dikarenakan setiap perkataan akhta'a sahibuhu mawdi'ahu fal'iyyu khairu minhu. Maka setiap perkataan apabila orang yang mengucapkan itu salah, ya, nah, dalam salah di sini artinya berdusta, maka kematian itu lebih baik bagi dirinya. Kematian lebih baik bagi dirinya. Nah, kenapa kematian lebih baik dari dirinya? Karena tadi kembali pada hadis yang awal, bahwasanya kedustaan itu akan menyeret seseorang ke dalam perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, dan perbuatan yang jelek akan mengantarkan kepada neraka. Nah, kalau seseorang terbiasa berkata sesuatu yang jelek, berkata sesuatu kedustaan, maka Allah bisa jadi akan, ya, menutup pintu hidayah, menutup pintu taufik dari dirinya, sehingga dia terus melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Akhirnya apa? Akhirnya berujung pada neraka. Walidzubillah. Nah, oleh karenanya berhati-hatilah dari kedustaan. Jangan kita biasakan kedustaan ada dalam lisan kita. Jaga anak-anak kita dari kedustaan. Kalau kita melihat anak kita, kalau kita melihat murid kita satu kali dusta, langsung peringatkan. Jangan dibiarkan, oh baru kali satu kali, gak apa-apa lah, labas misalkan. Gak boleh. Karena bisa jadi kebiasaan ke depannya. Ya, dan bapak sebagai orang tua ingat, jangan mendidik anak-anaknya dengan kedustaan juga. Jangan menjanjikan sesuatu yang dusta, jangan menjanjikan sesuatu yang kita tidak mampu. Ya, jangan. Nah, karena itu akan menyebabkan efek yang tidak baik, ya, akan menimbulkan kenifakan dalam diri kita atau dalam anak-anak kita. Walidzubillah. Intinya berkatalah yang jujur agar apa? Agar akhir kita berujung manis, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan tentang Radul Uqala, tentang bab menjaga lisan kita dengan selalu berkata jujur.